misalnya kayak ya gitu tadi kayak ada pertanyaan, wah kita udah bikin ini gitu ya. Tiba-tiba yang ditanyain adalah balik lagi soal apa ya? Ya jadi kapan kita demo? Selamat datang di Laune Podcast. Laune Podcast menampilkan obrolan bersama seniman dari berbagai disiplin seni, membincangkan berbagai perspektif seputar praktik, karya, dan kerja-kerja kesenian dalam hubungannya dengan masyarakat. Oke, selamat malam Bunga, warga Jatiwangi, yang sudah berkenan menyanggupi kita ngobrol bareng malam ini untuk Laune.id, rubrik Nakoda. Kita akan ngobrol soal Badan Kajian Pertanahan, salah satu inisiatif Bunga dan Ismail yang menurut saya cukup punya hubungan dengan tema Laune kali ini. Nah, Laune kali ini ngomong soal pangan, soal bagaimana pangan itu menyatu atau terintegrasi dengan masyarakat dan warganya. Gitu. Ya memang kami dalam edisi kali ini ngomong soal warga dan beberapa hal lain gitu. Warga menjadi subjek dan relasinya dengan kota, dengan ritus, dengan beberapa lain, dan kali ini ngomong soal warga dan pangan gitu. Ya satu hal yang menarik karena ya seringkali ada anekdot orang Flores itu tidak bisa kalau terima nasi. Nah setelah dilacak itu ternyata memang kita punya sejarah bahwa Flores itu jadi salah satu fokus gerakan swasembada pangan era Orde Baru, dan itu kemudian mengubah pola konsumsi, mengubah cara kita melihat makanan, indoktrinasi lewat misalnya 4 sehat 5 sempurna dan standar-standar gizi dan lain-lain. Karena mama saya juga seorang perawat gizi juga, dia banyak bercerita soal itu, makanya saya kelebihan gizi sekarang. Nah tapi fenomena yang lain juga kami melihat kayak kuliner atau banyak sekali gerakan atau movement yang ada beberapa tahun belakangan kayak mengelola kuliner lokal gitu, semacam kayak pelestarian lagi bibit-bibit lokal dan dibawa ke festival-festival seni seperti itu. Nah sementara misalnya memori kami juga dekat dengan misalnya festival-festival kuliner yang disebut saja digagas oleh ibu-ibu PKK gitu. Oke, ayo kita festival kuliner utamakan atau mendorong supaya kuliner-kuliner lokal mendapat tempat di masyarakat atau warga kembali mengkonsumsi kuliner lokal. Tapi sebenarnya itu hanya dibalut festif saja karena memang ketersediaan jadi pasar jadi tidak ada malah gitu. Jadi setelah festival kita cari di warung misalnya tidak ada yang jual ubi atau tidak ada yang jual kolak sorghum atau apapun. Jadi itu cuma slogan untuk untuk ayo budidayakan pangan lokal. Jadi kira-kira seperti itulah, pengantarnya terlalu panjang. Nah, apakah ada hubungan dengan Badan Kajian Pertanahan? Saya tidak tahu. Tapi baiklah kita ngobrol-ngobrol karena ya dari sekilas yang saya lihat misalnya aktivitas-aktivitas Bunga dan Ismail dan teman-teman juga kan misalnya ada yang melihat kembali tanah lah, ada ya kalian menanam lalu ada ritusnya, lalu kemudian menggerakkan ibu-ibu, ada mother bank juga gitu. Saya menarik sekali bagaimana melihat seni terintegrasi dengan warga dan terutama dalam hal ketahanan pangan dan pengelolaan pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan pertama mungkin Bunga cerita sedikit bagaimana kemudian kalian berpikir untuk membuat ini Badan Kajian Pertanahan. Dari namanya saya pikir ini satu badan yang benar-benar kayak BPO LBF atau kayak badan bahasa seperti itu. Ya kira-kira kenapa kalian kemudian bikin Badan Kajian Pertanahan, memilih nama itu, dan sebenarnya apa sih yang bikin kalian wujudkan dengan bikin platform ini? Oke. Badan Kajian Pertanahan ya. Kenapa Badan Kajian Pertanahan? Sebenarnya kalau di Jatiwangi gitu ya, dalam kerja-kerja di JAV gitu, itu emang kita tuh sering banget pakai mencoba untuk memakai bahasa yang memang udah ada gitu. Jadi ngenalin ke warga tuh nggak susah lagi. Kayak
kenapa Badan Kajian Pertanahan itu sebenarnya kayak mimikrinya Badan Pertanahan Nasional. Cuma kita nggak pakai nasional, cuma ditambah kajian gitu. Biar ngenalinnya juga nggak sulit banget gitu. Jadi orang tahu rujukannya kemana. Kalau kenapa kami memakai itu gitu, kenapa harus memimikri BPN gitu? Karena kami kerja jadi proyek Badan Kajian Pertanahan pertama ini yang kami bilangnya proyek jangka panjang ya, itu kan kami ada di satu kampung, satu wilayah yang masih punya konflik tanah kan, masih udah berapa ya, mungkin ya pasca Perang Dunia Kedua aja gitu, ini warisan kolonial lah, tanah warga diambil sama Jepang, terus sama tentara Indonesia nggak dibalikin, ya gitu-gitulah. Jadi sampai sekarang lokasi kami ini ya lokasi tanah konflik gitu. Sampai sekarang kami nggak punya sertifikat. Terus waktu itu gagasannya karena BPN tuh nggak ngurusin konflik tanah gitu, ngurusinnya administratif kan, cuma ngeluarin sertifikat dan segala macem. Terus kita mikir lah yang ngurusin gini-ginian siapa ya gitu. Akhirnya kami jadi iseng aja gitu bikin, oke lah kita bikin kajiannya gitu, Badan Kajian Pertanahan. Terus logonya juga sama kayak BPN, cuma BPN sayapnya satu, kami sayapnya dua gitu biar lengkap. Terus kami pakai jalur kebudayaan kayak gitu-gitulah. Terus proyek pertama kami adalah ngeluarin sertifikat. Jadi kami bikin sertifikat tanah gitu. Desainnya sama persis kayak sertifikat tanah, kepemilikan tanah gitu yang dikeluarin sama BPN. Cuma kami tulis di antara kata sertifikat dan tanah itu adalah kebudayaan. Jadi sertifikat kebudayaan tanah. Dan itu kami bagikan waktu itu ke kampung sini, Kampung Wates. Jadi idenya tuh waktu itu oke, secara tanah material gitu ya, fisik kita emang belum punya gitu ya, belum official gitu punya, tapi secara kebudayaan kami yang memiliki gitu. Warga yang memiliki kebudayaan tanah di sini. Nah, proyek pertamanya itu sertifikat kebudayaan tanah. Nah, karena kita udah punya sertifikat kan jadi kecebur ya. Apa yang disebut dengan kebudayaan kalau gitu. Jatiwangi itu wilayah industri banget dari dulu memang. Kami tuh warga tuh kalau nggak kerja di pabrik genteng atau ya jadi buruh tani gitu ya. Cuma dua itu aja udah profesi gitu dari dulu. Jadi secara yang disebut dengan kebudayaan, tradisi itu nggak ada gitu, hampir nggak ada ya, kayak masyarakat inilah industri di Jawa tuh ya, mereka udah nggak lagi pesisir gitu, udah prakteknya itu udah jauh banget gitu dari tradisi yang di gunung gitu. Jadi di sini tuh benar-benar kosong, kami nggak punya makanan khas yang dalam artian yang kalau kayak di Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur tuh bisa jadi bagian dari ritual gitu-gitu ya, kita tuh nggak punya kayak gitu-gitu aja. Tarian apa segala macam itu emang benar-benar pengaruh dari Indramayu atau Cirebon kayak gitulah. Jadi waktu itu idenya kebudayaan yang mana nih yang mau kita pakai gitu, yang mau kita klaim. Terus jadinya lah bikin sendiri waktu itu. Kebudayaannya dibikin. Kebudayaannya bikin sendiri, tradisi-tradisi baru. Terus jadi kami kayak setelah punya sertifikat kebudayaan tanah, terus kami mereklaim satu tanah besar gitu, yang posisinya tuh ada di perbatasan antara kampung yang masih berstatus konflik dengan desa yang udah kepemilikannya udah jelas gitu ya. Nah, nama tempatnya tuh namanya Sawah Segitiga. Nah, di Sawah Segitiga ini dari dulu tuh udah pengen dibangun pangkalan AU karena itu ada perbatasan paling depan kan. Jadi mereka tuh dari dulu udah punya wacana mau bikin pangkalan lah di situ, cuma belum jadi gitu. Terus jadinya kita pikir sebelum mereka bikin pangkalan ya udah kita dudukin aja gitu. Akhirnya kita dudukin tanah itu, terus mulailah kita bikin. Gimana caranya mendudukin? Mendudukinya bikin kegiatan karena tadinya tanah kosong kan. Ya. Bikin kegiatan, jadinya kayak kami nanam padi hitam di situ, terus bikin ritual baru yang ngelibatin sampai satu kampung gitu. Jadi setiap
setiap proses penanaman, terus panen dan segala macem itu warga pasti terlibat gitu. Jadi dan itu jadi kayak tempat kultural baru gitu. Karena tadinya sebelumnya ya itu tanah kosong biasa, nggak ada yang nempatin, nggak ada yang ngolah, nggak ada yang ngapa-ngapain. Terus jadinya kita jadiin ini laboratorium bareng gitu. Itu namanya supranatural farming. Supernatural farming sekarang jadi satu metode yang kami pakai untuk macam-macam di situ, untuk nanam di halaman rumah atau segala macam itu udah pakai supernatural farming. Sebenarnya kenapa supernatural? Soalnya idenya sederhana sih karena kayak orang-orang kan pada religius ya, pada religius banget, rajin ke musola dan segala macam gitu. Tapi itu terus kayak terpisah gitu loh antara praktik keagamaan sama praktik kolektif gitu. Sama praktik kebudayaan tuh kok terpisah banget ya. Terus kita pikir, kita coba aja nih digabungin. Jadi mulai adalah slogan-slogan ibadah di sawah, kayak gitu-gitulah. Terus kayak semua bibit-bibit yang mau kita tanam, kita doain dulu bareng-bareng di musola, kayak gitu-gitu. Ya, pokoknya pendekatannya memang pendekatan kultural. Gimana caranya, karena kami udah punya sertifikatnya, ya berarti kami harus membuktikan kan bahwa emang kami nih yang ngolah, yang ngejaga tanah dan segala macem. Dan dari situ ya udahlah ngikutin tuh kegiatan-kegiatan lain kayak bikin reenactment sejarah lewat ngegotong rumah. Terus ya terakhir tuh Mother Bank gitu. Karena selama ini 3 tahun pertama aktivitas kami gitu, itu rata-rata bapak-bapak yang ikut tuh bapak-bapak banget gitu ya, karena patriarkal banget ya. Jadi ibu tuh ditaruhnya di dapur. Terbalik berarti di sini. Di sini biasanya yang aktif mama. Oh iya. kebalik ya. Di sana gitu. Jadi bahkan di grup WhatsApp nih sampai sekarang grup WhatsApp di kampung, gue tuh cewek sendiri di grup WhatsApp. Jadi gue pernah tuh kayak masukin ibu ini ya, terus tiba-tiba suaminya nyaut, itu mesti izin dulu ke suaminya. Buset, gue mesti izin suami satu-satu, udahlah. Jadi grup itu gue cewek sendiri karena ibu nggak boleh ikut kegiatan gitu-gitu lah. Nah terus lewat Mother Bank itu gue pengen nyoba kayak ini kayaknya ibu mesti diiniin nih gitu, dibikinin satu platform sendiri gitu, karena platform-platform lain yang dominan bapak-bapak gitu. Jadi ya udah Mother Bank gitu. Terus ya gitu karena memang kami fokusnya gimana caranya kebudayaan atau seni itu sebetulnya bisa jadi tools buat ngomongin persoalan krisis dan konflik tanah ya. Terus gimana itu sebetulnya bisa dipakai sama warga gitu untuk nge-reclaim lagi posisinya gitu. Karena kami tuh jadi kayak sekarang tuh lagi ngumpulin CV gitu Kak, lagi ngumpulin CV karena kalau di undang-undang gitu ya, di undang-undang agraria itu sebetulnya kan yang punya yang berhak atas tanah itu kan sebetulnya orang yang udah tinggal di sana sekian tahun dan kemudian mereka yang mengolah dan gitu-gitu kan. Nah terus jadi kalau misalnya nanti kami punya kesempatan untuk ada di jalur legal gitu ya, hukum, kami udah punya nih CV-nya, pembuktian bahwa kami udah ngelakuin A sampai Z gitu dan segala macam. Jadi ya udah terus aja ngelakuin, terus sampai bikin pasar, terus kenapa engage juga soal pangan karena itu juga ngomongin sehari-hari juga ibu-ibu di sini ya, kayak soal jualan makanan gitu, terus kayak cabenya sebetulnya kayak kita bisa bareng-bareng nanam di halaman rumah atau segala macem, atau di kebun kolektif gitu. Kami punya kebun kolektif gitu-gitu, itu bisa. Terus dia sederhana itu sih, hal-hal yang praktis. Ya gitu, itu dulu. Berarti memang inisiatif ini berangkat dari kesadaran bahwa kalian juga warga yang sebenarnya tinggal di tanah sengketa itu gitu. Iya, karena ini juga kami tuh tinggal di sini juga gitu, karena waktu itu di dalam seni bersama masyarakat gitu ya, itu kan juga ada wacana soal etika gitu ya, kayak nih orang-orang yang kerja bersama warga atau sebenarnya cuma mengekstrak mereka buat ditransfer ke pameran atau proyek apa segala macem gitu-gitu kan.
Nah terus salah satu yang mau kita coba, tunggu dulu, mungkin kita bisa nih, kalau kita posisinya setara gitu ya, mungkin projeknya juga jadinya nggak by project juga gitu. Kayak gue sama Isma kan bukan orang sini ya. Kalau gue tidak tinggal di sini mungkin ya 1 project, 2 project, 3 project gitu. Tapi kalau karena gue tinggal di sini, bangun rumah di sini, jadinya komitmennya seumur hidup gitu. Iya. Yang diuji coba juga gitu karena kayak temen-teman tuh pada, lu gila ya, sana lu beli tanah sengketa gitu, sana sayang banget duitnya, apalagi seniman kan duitnya nggak banyak gitu, terus lu harus kayak mengorbankan apa yang lu punya buat sesuatu yang nggak jelas gitu-gitu. Tapi itu emang jadi salah satu komitmen Badan Kajian Pertanahan sih gitu, kayak sebelum kerja, kita nggak pengen kerja bareng masyarakat, tapi kerja sebagai masyarakat. Jadi memang posisinya setara gitu, sama-sama memperjuangkan tanah dan ruang hidup kita sih gitu. Jadi ya komitmen seumur hidup gitu. Ya. Nah, saya penasaran misalnya ketika kalian kemudian bikin beberapa aktivitas kultural itu, budaya terutama misalnya yang pengelolaan tanah supernatural itu, bagaimana kalian kemudian budaya apa yang jadi rujukan? Sebentar kamu bilang sendiri bahwa di Wates sendiri ya karena memang tempatnya sangat industrial, dia hampir tidak punya kebudayaan. Bagaimana kalian kemudian tradisi Islam tentu, tapi kemudian bagaimana kalian mengelolanya? Kalau bentuk-bentuk ritualnya ya itu ngarang banget sih. Oke. ngarang abis, bener-bener ngarang abis. Itu biasa kerjanya si Ismail. Dia lebih dia terbiasa sama gestur-gestur gitu kan. Jadi biasanya dia yang mengkondak kayak gitu-gituan, kayak nanti kayak misalnya salah satu ritualnya adalah kita bawa gedebong pisang ke tengah sawah, terus kita muterin gedebong pisang itu, terus sambil berdoa, sambil sholawatan kayak gitu-gitu. Itu tuh ngarang aja gitu. Tapi memang kayak apa yang diucapin segala macam itu kita ambil dari Al-Quran. Terus kayak kita juga ngundang, awal-awal nih kita ngundang kayak ustadz gitu buat memvalidasi apa yang kita lakukan, karena orang seringnya lebih percaya sama gitu-gituan kan, kayak otoritas keagamaan gitu. Terus kita undang ustadz untuk nyari gitu di Al-Quran, ada nggak sih namanya beras gitu di mention gitu. Terus ternyata ada, ini aneh banget sih. Beras hitam ada. Beneran ada ayat, dia nulis kayak Nabi Muhammad ternyata mengkonsumsi beras warna hitam gitu buat obat gitu-gitulah. Ya udah, terus orang berarti ini sakral, ini jadi ya gue jadi ini aja sih, jadi si beras hitam itu kemudian jadi cara kita nge-branding kampung gitu. Kalau kita punya tanah segitiga yang sakral, yang keramat kayak gitu karena namanya beras hitam gitu lah. Berasnya kemudian diproduksi dari tanah itu. Iya. Jadi kalau ada acara kampung, nah kan biasanya JAF itu kan banyak tamunya ya. Banyak banget lah tamunya. Jadi kalau tamu-tamu JAF itu suka kita bawa ke Wates kan. Nah itu tuh disuguhinnya biasanya itu beras hitam. Sama beberapa kita jual buat biaya itulah produksi kayak gitu. Kalau kayak filosofi lokal soal tanah, soal kalau di sini kan misalnya tanah adalah ibu kayak gitu ada di Wates. Terus sama sekali nggak ada. Nggak ada. Lo bayangin ya, tanah itu hampir 100 tahun itu tuh dipakai buat alat transaksi ekonomi kan. Diolah, dibikin bata, dibikin genteng, jadi emang udah nggak ada sakral-sakralnya lagi tuh tanah. Jadi emang ya ada cerita lucu sih dari Pak Ginggi itu. Jadi Pak Ginggi itu pernah bilang, jadi sebelum masa-masa tahun 90-an lah, pas hampir 80% penduduk Jatiwangi itu kerja di pabrik genteng, itu obrolan sehari-hari itu cuma duit. Jadi lo dapat duit berapa, lo bisa ngejual genteng berapa gitu-gitu. Itu Pak Ginggi itu masa mudanya dia tumbuh dengan kultur kayak gitu. Jadi
semuanya duit gitu. Gimana caranya bisa bakar genteng ratusan ribu gitu, terus dijual kemana-mana segala macem gitu. Jadi emang itu deh, ya jadi tanah nggak ada tuh posisi yang khusus gitu ya. Karena jadi sumber ekonomi ya, sumber uang. Benar-benar dilihat secara ekonomis ya. Nah, kalian sendiri bagaimana kemudian bisa bernegosiasi dengan warga, kemudian meyakinkan warga untuk ayo kita lakukan sama-sama, atau memang ini sudah ya perasaan senasib penanggungan kebutuhan bersama itu memang sudah ada dengan satu sengketa itu? Bisa jadi. Bisa jadi ya, karena tapi tetap mesti diyakinin Kak, karena banyak orang nih ya pas dengar kita ajak pertama-tama bahwa kayak kita bisa loh sebetulnya ngebela tanah, ngebela diri itu dengan jalur-jalur kayak gini gitu. Terus mereka tuh kayak kenapa mesti muter jalannya, karena kalau karena kan gini, itu kasus udah lama. Terus mereka pas zaman Orde Baru itu wilayah sini tuh didatengin banyak banget LSM, aktivis-aktivis kampus gitu-gitu biasa. Mereka emang ngurusin soal konflik tanah kan. Jadi mereka terbiasa dengan jalur demonstrasi atau jalur legal gitu. Jadi kayak agak aneh tuh di kepala mereka, hah? Apa hubungannya gitu, kayak kita bikin festival, bikin ritual gitu sama soal legalitas tanah gitu. Awalnya tuh agak susah ya obrolan kayak gitu. Buat mereka itu jalannya kok jadi muter gitu. Harusnya bisa langsung aja kita protes, langsung aja kita demo ke Jakarta kayak gitu-gitulah. Dan itu emang agak susah gitu. Jadi awal-awalnya memang ya harus dijebak dulu gitu. Nggak bisa berdasarkan kesadaran gitu bahwa oh kita mau pakai jalur kultural buat ini, enggak gitu. Kita kayak ngehack apa ya. Jadi kalau di kampung itu kan ya kayak itu kan sebetulnya masih kayak lu tetangga lu bikin sesuatu lo pasti akan ngebantu gitu. Otomatis gitu, karena kalau di trace gitu satu kampung tuh masih saudaraan semua. Nah, kayak misalnya kita bikin festival atau apa gitu, mereka kan secara sukarela terlibat gitu. Walaupun misalnya tujuan awalnya bukan untuk ya ini sebenarnya buat tanah bersama gitu, enggak gitu. Awal enggak ya, mereka sekedar membantu tetangga-tetangganya yang memang pada saat itu jadi apa ya, jadi leadernya lah. Nah, sampai kemudian mulai aktivitas ini mulai diliput media, terus bisa ngedatengin kayak orang-orang penting gitu. Waktu itu kayak Hilmar Farid bisa datang, Ridwan Kamil bisa datang gitu, gara-gara aktivitas itu mereka baru ngeh, oh iya ya, terus kayak kampung ini kok jadi mulai dikenal orang, terus kalau kampungnya dikenal, isunya jadi mulai keangkat lagi gitu. Terus kan kalau kayak jadi mulai orang banyak datang mau bantuin kayak gitu-gitulah. Jadi emang pelan-pelan nggak bisa yang, dan kita juga awalnya juga nggak pengen yang menyadarkan orang karena capek. Iya persis. Males, jadi ya udah, makanya itulah ke apa ya, kelebihan seni sih kata gue sih itu ya, kayak dia bisa ngelompat gitu dari yang harusnya kalau misalnya metode LSM kan lo mesti FGD dulu apa gitu panjang, debat kusir dulu gitu, langsung aja dilompatin gitu lah, kayak gitu-gitulah. Jadi kalian bikin dulu ada gerakan, ada perubahannya dikelihatan, baru kemudian itu sendiri meyakinkan warga juga. Iya, iya benar. Emang mesti dirasain dulu sih sama orang-orang. Nah, kalau dalam kaitannya dengan pemerintah, misalnya kan kalian bikin sertifikat, tapi kan itu kan sebenarnya tidak punya kekuatan legal, itu kan jadi kekuatan kultural yang meyakinkan kalian bersama, jadi kayak kesadaran kolektif bersama, oh ini kita klaim ini secara kultural gitu. Tapi negosiasinya sama yang legal-legal atau pemerintah itu gimana? Sama yang legal-legal. Ya, yang pasti. Nah ini juga menarik ya. Jadi festival sertifikat itu kan juga kami jadiin monumen tuh. Kami punya museum. Jadi si museumnya itu adalah
sertifikat itu doang. Jadi kayak ada monumen gitu berdiri, terus sama kayak apa ya, timeline kegiatan-kegiatan kami lah sedikit gitu. Jadi kalau orang datang ke Kampung Atas yang dilihat adalah sertifikat itu yang pertama kali, karena itu ada di depan kampung lah. Di depan kamu. Nah terus terus apa ya, kayak aktivitas kami tuh juga sangat kelihatan kan. Nah itu tuh sering juga tuh kayak AU gitu yang merasa punya wilayah gitu, sering juga nanya gitu kayak, ini bikin apa sih, ini bikin apa lagi, ini bikin apa lagi gitu kan. Cuma karena tidak mengancam buat mereka, kegiatan nggak mengancam gitu, jadi mereka nggak terlalu warga gitu. Terus kalau sama BPN kami juga pakai itu sebetulnya buat beberapa kali audiensi ke si BPN gitu, ngajak ngobrol, kayak kami tunjukin semua aktivitas kami. Jadi BPN tuh sebenarnya emang benar-benar clueless buat ngadepin kayak gituan tuh gimana, karena nggak pernah terbiasa sama sekali gitu. Jadi kalau kami datang dengan pengetahuan gitu, yang pengetahuan yang maksudnya kita bisa ngobrol Bisa ya. ngobrol, tahu Ya Pak, kami undang-undang. rujukannya ke undang-undang. Iya, tahu undang-undang. Terus Bapak kami mengolah ini buktinya ini gitu. Ya udah tuh mereka langsung kayak, oh gitu, oke, berarti memang wilayah ini adalah wilayah abu-abu gitu. Jadi si AU nggak akan pernah bisa mensertifikatkan ini jadi milik mereka karena ini masih ada klaim dari warga gitu. Karena dari 7 desa yang terklaim, kami kan cuma bagian 1 desa sebetulnya, masih ada 6 desa lain yang itu gede banget. Udah ada beberapa desa yang udah berhasil disertifikatin sama si AU, dan brengseknya, ini paling brengsek nih warisan Orde Baru ya. Ada beberapa desa, tanah sawah dan segala macam itu yang sertifikatnya atas nama oknum AU gitu loh. Jadi bukan lo kepala, iya lanut, terus mereka punya sawah segala macam. Jadi atas nama pribadi gitu. Itu banyak banget terjadi gitu. Nah untuk yang kayak kampung kami ini, terus kami udah sempat audiensi BPN segala macam, terus mereka udah ada di pihak kita sih kayak. Jadi kalau misalnya AU tiba-tiba datang mau ini segala macam, mereka akan ngasih tahu. Karena ada warga juga yang mengklaim bahwa itu milik mereka, terus bukti-buktinya kuat gitu-gitu lah. Jadi lumayan PR lah. Ya untuk sementara bisa jadi kekuatan. Oke, nah mungkin kita singgung sedikit soal kuliner, soal pangan gitu. Kalau warga Wates sendiri misalnya kamu mendefinisikan atau melihat warga punya visi atau punya perspektif ketahanan pangan itu gimana? Karena tadi kamu sendiri cerita bahwa resourcesnya bukan dari kampung sendiri gitu. Ya seperti warga pesisir lainnya dan masyarakat industri lainnya sih, mereka sangat pragmatis ya hidup sehari-harinya gitu. Apalagi nggak pernah punya ikatan gitu sama material ya, ikatan yang sakral gitu ya. Boro-boro gitu kayak punya sama hutan, sama sawah, sama apa gitu. Terus mereka bakal jadi punya komitmen, punya ikatan yang afektif gitu ya sama lingkungan, nggak ada tuh sama sekali. Jadi emang tapi ya untungnya karena di sini tuh sebetulnya wilayahnya masih sangat rural gitu, maksudnya banyak lahan yang bisa dipakai dan segala macam. Terus mereka juga warga juga banyak banget yang nanem segala macam. Itu mereka masih kayak makan dari apa yang bisa mereka tanam sih kebanyakan di sini ya gitu. Karena tapi itu bukan karena kesadaran soal pangan ya, tapi lebih kepada ekonomi gitu, karena kebutuhan. Iya, kebutuhan. Terus kayak di sini kan juga nggak gede-gede banget ya penghasilan ininya. Tuh bayangin di Majalengka tuh UMR-nya tuh kayak cuma 1,8 kalau nggak salah, 1,8, yang di Jakarta tuh udah 4,7 gitu. Jadi emang penghasilannya kecil gitu. Jadi dia warga kalau nanam ya itu emang kebutuhannya aja sih, kebutuhan. Cuma emang sekarang kayak tadi lu bilang ya, memang ada tren
tren itu ke arah sana, tapi bentuknya tuh kayak jadi bentuknya UMKM gitu. Jadi ada Ekonominya tetap ada. kesadaran di gue tetap ada ya. Jadi mulai ada tuh narasi-narasi, misalnya kalau lo minum kopi, kopinya dari Majalengka. Tapi bukan kesadaran bahwa lo kan harus mengkonsumsi pangan dari tempat lo ya, yang lokal gitu. Tapi kesadaran itu juga campur sama kebanggaan atas wilayah gitu. Jadi kayak ini adalah kopi khas Momere, ini kopi khas Majalengka gitu. Nah itu banyak tuh kayak coffee shop itu mereka udah mengolah kopi dari tempatnya sendiri, atau roti gitu. Mereka udah ngolah kayak tepung-tepung dari yang diproduksi sama usaha-usaha di situ gitu-gitu. Jadi arahnya ke sana ya, arahnya ke ekonomi pas menengah UMKM gitu. Kayak gitu-gitu sih kalau sekarang ininya. Tapi ya buat gue juga, kalau buat gue ya, jadi tren itu juga sebetulnya nggak masalah sih, karena sebetulnya itu adalah impian ini kan, impian banyak gerakan gitu, karena kayak misalnya kita lihat hijrah gitu, kalau dalam agama gitu, hijrah banyak banget kita jadi tren, kayak udah nggak masuk akal banget gitu. 4 tahun lalu gitu gerakannya benar-benar masif gitu. Terus gue mikir kalau misalnya kayak soal pangan, kesadaran untuk kayak makan makanan lokal atau mengkonsumsi produk-produk lokal itu juga jadi tren kan, sebenarnya juga lumayan ya, salah satu cara aja gitu yang di bidang di wilayah yang populer gitu. Walaupun tentu saja ada yang lebih kayak praktik-praktik yang lebih radikalnya gitu, misalnya kayak dilakukan sama Diki dan segala macem gitu. Gitu sih. Nah, kalian sendiri kemudian kayak gerakan-gerakan warga ini juga terutama soal kuliner itu, ketika kalian memframing atau membuat festival, kira-kira sebenarnya yang pengen kalian bicarakan tuh apa? Atau yang pengen kalian kedepankan? Ya kalau tren atau melihat tren dengan cara yang lain tadi seperti katamu. Ya kenapa misalnya kami juga memilih untuk ngomongin hal itu ya gitu, karena itu sebetulnya berdasarkan kebutuhan sehari-hari sih. Karena gini, misalnya nasabah Mother Bank gitu ya, apalagi ini posisinya ibu ya, ini ngomongin pangan tuh adalah ngomongin sebetulnya apa yang lo kasih ke anak lo kan. Jadi yang berkali-kali gue omongin kalau sama Mother Bank itu adalah kita mesti ngasih makanan terbaik buat anak. Karena gue lihat jajanan, misalnya kayak ada pasar-pasar malam gitu ya, di sini kan banyak banget pasar malam. Itu tuh jajanan sosis-sosis yang merahnya minta ampun gitu ya, yang kita nggak tahu bikinnya gimana, pengawetnya gimana, dan segala macam. Iya, pewarnanya apa, segala macam. Nah, kalau gue pendekatannya begitu. Jadi bukan, ini kita mesti memutus atau gini. Konservasi. belum ke situ. Keberatan. Jadi kalau gue pendekatannya adalah karena nasabah gue nasabah bank tuh masih banyak punya balita atau cucu-cucunya kecil-kecil. Jadi kalau pendekatannya itu kayak ya itu apa sih yang kita kasih ke anak kita. Terus sekarang juga banyak penyakit gagal ginjal dan segala macam gitu-gitu. Itu kan sebetulnya dari apa yang kita konsumsi gitu. Terus gue ngomongin stunting, ngomongin gizi buruk segala macam. Sama ibu gue sih ngomonginnya itu ya. Kenapa misalnya pilihan mengkonsumsi apa yang kita masak sendiri, dari kita tahu bahannya, terus bahannya kita ambil dari pasar atau dari kebun, itu lebih baik gitu. Itu ya benar-benar dari kebutuhan praktis sehari-hari gitu. Jadi gue nggak bawa wacana misalnya rantai makanan impor ekspor gitu tuh belum nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa. Iyalah, mesti ya pelan-pelan. Dan ya gue rasa emang harus punya cara komunikasi masing-masing ya. Iya, persis. Itu juga yang sebenarnya yang juga jadi pertanyaan saya di awal tadi.
cara kalian berkomunikasi ke warga ya pasti harus dengan cara pikir warga bukan cara pikir kita. Walaupun kita ya warga dan kita itu apa bedanya? Jadi bingung nih. Ya, Ya, kadang-kadang gitu. agak seperti katamu juga kayak ya ketika seniman bikin karya lalu kayak partisipatoris bersama warga gitu. Lalu kamu yang seniman itu siapa kalau bukan warga gitu? Kan pertanyaan tuh. Framing begitu kan juga kemudian sebenarnya kan menempatkan seniman atau yang punya proyek pada hierarki tertentu. Nah, ya tadi menarik. Jadi kamu masuk ke pangan justru lewat mama-mama dan ya bahasa kamu atau negosiasi kamu adalah atau misalnya motif kamu adalah ya ibu-ibu harus memberikan makanan yang paling baik untuk anak-anaknya gitu. Iya. Ya, dan kamu kemudian punya mother bank itu bisa diceritakan sedikit nggak? Itu PR juga Iya, Mas ya? mother PR yang bank. lain tuh. Ya, mother bank itu kami bikin tuh ini awal ya pas pandemi itulah. Awal pandemi yang pas awal-awal ekonomi kacau, kolaps gitu-gitu. Terus karena 80% tetangga di sini tuh kerjanya adalah buruh serabutan gitu. Jadi terus tiba-tiba banyak yang kehilangan pekerjaan kan. Nah, disitulah kemudian bank-bank ilegal, bank-bank. Bang Tut. Gue nggak tahu ya kalau di sana ada nggak sih bank-bank gitu yang ke kampung-kampung gitu loh, yang bunganya tinggi banget. Wah, tidak ada. Koperasi. Di sini untungnya kami daerah pencinta koperasi. Larinya di sini ke koperasi nggak ada. harian. Kalau di sini banyak banget. Satu kampung tuh bisa ada 5 bank berbeda yang beroperasi gitu. Yang banknya sebenarnya tidak jelas juga. Nggak jelas. Nggak jelas. Jadi, orang-orang yang emang lo punya uang aja, terus bunganya tuh gede, Kak. 20%. Nah, waktu itu pandemi semua orang minjem ke sana gitu, karena emang nggak punya pilihan kan. Nggak punya pilihan. Nah, kebetulan pada saat itu gue lagi punya duit. Waktu itu harusnya kami berangkat residensi gitulah. Pandemi nggak jadi berangkat, terus tapi duitnya tetap dikasih gitu. Terus ya udah, kami pakailah uang itu untuk jadi modal untuk kami bikin bank serupa gitu. Banknya sama kami itu metode kami adalah tidak mengenalkan sesuatu yang baru gitu. Jadi emang yang udah eksis aja tapi dimodif gitu. Lagi-lagi mimikri berarti? Iya, mimikri, ya benar. Mimikri bank-bank ilegal itu gitu. Kami kan nyebutnya bank emok. Bank emok tuh bank duduk. Jadi ibu-ibu kalau lagi setoran tuh duduk semua di emperan gitu sambil ngurus administrasi gitu. Nah, waktu itu gue lihat jadi mereka setoran tuh seminggu sekali, manual ya setorannya. Ada yang nyatet, ada sekretarisnya nyatet satu-satu gitu. Dan prosesnya itu, Kak, itu tuh bisa sampai 2 jam, 3 jam. Lo ngumpul seminggu sekali itu, karena satu-satu nih dicatat. Terus ada juga yel-yel. Jadi lo kalau setoran tuh awalnya udah bener-bener kayak performance tau gak sih? Kayak lo mesti nyanyi dulu, nyanyi yel-yel terus berjanji. Saya berjanji ya, bla 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 gitu. Terus gue bilang, gila nih 2 jam kali berapa ibu-ibu nih sebenarnya kalau itu kita pakai daripada nunggu ngurus administrasi gitu. Kalau kita pakai buat ngerjain apa kayak bareng-bareng bisa jadi apa ya gitu. Dan itu gue penasaran gitu. Terus ya udah kita bikin bank yang sama, aturannya sama, ngumpul seminggu sekali, tapi ini nggak ada bunganya ya. Jadi kalau misalnya minjem 1 juta ya udah balikinnya 1 juta gitu. Nggak ada bunga-bungaan. Terus kayak waktu yang harusnya buat administrasi itu kita pakai buat ngelakuin sesuatu bareng. Karena waktu itu gue niatnya adalah memang pengen mulai menempatkan ibu-ibu ada di garda terdepan aktivitas di Wates gitu, karena selama ini bapak-bapak. Jadi gue pikir kegiatannya apa aja gitu. Waktu itu belum mikirin ngapain ya. Ya udah yang bisa dilakuin dulu aja deh. Nah, karena waktu itu mungkin lo inget ya awal-awal pandemi tiba-tiba semua orang berkebun. Tiba-tiba semua orang berkebun kan. Monstera, Cinang, Janda Bolong, Betina.
Iya benar, asli Monstera. Gue inget banget itu emang. Ya terus apalagi di tempat di kota-kota ya, semua orang jadi pada mau ngapain gitu di berkebun. Nah terus orang jadi pengen hidup sehat, lu inget gak sih yang berjemur? Berjemur terus pengen empon-empon apa sih minum-minum jamu gitu-gitulah. Jadi kita pikir, "Oh ini ada pasarnya nih." Orang-orang kota. Ya udah terus kita bikin kebun yang nggak kepake gitu. Ada kan ini lumayan luas ya wilayahnya. Terus ada kebun-kebun yang kebon kita nyebutnya kebon. Nah, belum kepake gitu, nggak diolah sama warga. Terus kita bikin aja satu gitu. Jadi kita nanam jahe, nanam singkong gitu-gitu. Terus singkongnya kita bikin tepung mokaf gitu. Itu yang kita pamerin di Jogja Biennale waktu itu. Terus ya udah itu tuh, terus kita jual-jual ke teman-teman pada saat itu, orang-orang Jakarta ya. Terus mereka mau tuh kayak terima beras, kita diterima, tepung diterima, jahe segala macam, lumayan. Itu edisi pertama ya. Kan per satu sesi pinjaman itu ya satu edisi, satu kali pinjaman tuh 10 bulan kan. Nah itu 10 bulan kita gitu ngolah kebun bareng. Terus ada hasilnya, kita nanam rosella, nanam apa aja lah yang bisa kita tanam gitu. Terus terus pinjaman kedua yaitu bikin band. Ya itu liriknya berdasarkan itu aja pengalaman sehari-hari di ibu gitu. Jadi aktivitasnya emang macam-macam banget sih, tergantung situasi ya. Kayak terus sekarang kan warga lagi pada bikin pasar gitu. Terus edisi ketiga ya udah kita ngisi pasar aja deh gitu. Jadi ibu-ibu emang karena kemarin habis ketemu Mama Fun di Magelang, terus mereka kayak bener-bener belajar banyak, baru kenal oh gini ya pangan lokal ngolah. Jadi emang mesti ketemu orang luar yang emang udah kelihatan hasilnya gitu-gitu. Terus mereka kayak terinspirasi sama Mama Fun, terus mulai bikin inovasi-inovasi gitu-gitu lah. Jadi range kegiatannya sih emang tergantungin aja sih kesiapan atau apa ya, material apa yang ada di kampung gitu yang lagi. Jadi kita nggak punya yang nggak ngebayangin itu. Jangan ngebayangin program atau apa gitu. Iya benar. Ya, emang. Nggak mungkin lah. Iya, organik aja organik. Itulah kayak kebutuhan. Gitu-gitu aja sih Kak. Nah, karena ini komitmen seumur hidup, nggak usah terlalu ini apa ya nge-push gitu. Santai lah. santai. Kan kita nggak bisa kabur juga dari sini. Nah, ya itu kan sering kali dibaca kemudian ya isu soal bagaimana kamu Mother Bank sendiri kalau misalnya muncul kemudian ya dalam banyak kasus lah kita pembacanya bisa jadi sangat simple gitu. Isu perempuan, domestik itu kamu sendiri melihatnya gimana soal itu? Ya, kadang-kadang kan kita ya eksotik lalu kemudian ya feminis gitu. Pembacaan-pembacaan yang seringkali gampangan kan kayak gitu tuh. Nah, gimana kamu melihatnya? Sementara kalau kamu cerita tadi ternyata ada layer yang lain yang ya memang itu domestik dan memang itu krusial gitu di konteks Wates. Iya. Gimana? Atau nggak apa-apa juga? Iya sih sebenarnya gue tuh nggak usah kalau kami ya. Kami tuh sebetulnya memang di Jatiwangi ya, atau karena ada JAF gitu ya, ada JAF yang memang terbiasa juga gitu bikin mitos gitu. Jadi kalau misalnya ada orang membaca A, B, C, D, E gitu ya sebetulnya itu kan layer-layer yang perlu juga sebetulnya kayak bikin mitos gitu aja, bikin fiksi baru tentang kegiatan-kegiatan kami itu juga sebetulnya kami anggap itu perlu ya. So, karena agar bisa sebetulnya kebetulan terkoneksi dengan orang dari scene-scene yang berbeda gitu Kak. Itu metode kami lah, bekerja dengan banyak orang dari berbagai kepentingan
berbagai bidang gitu. Jadi kalau kamu mau ngebacanya dalam konteks misalnya apa ya, empowerment, ya terserah. Terserah kamu dibacanya dalam konteks seni ya boleh. Kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau kamu sendiri, Pragmatis aja. Apa? kamu sendiri punya intensi apa gitu? Atau ada intensimu ya sedinamis yang kamu ceritakan tadi? Iya, gue sih gitu aja. Nggak punya ambisi apa ya, buat dibaca sebagai apa gitu ya. Enggak. Ya karena tadi ya, karena bukan basisnya bukan program gitu, program yang selesai terus udah selesai terus kemudian harus dipresentasikan, dan kalau nggak dibaca tuh sayang gitu ya. Enggak sih, kan ini mah kayak orang lagi survive aja sehari-hari, survival gitu bareng sama ibu-ibu, bareng sama tetangga kayak gitu sih. Karena emang ya udah emang realitas sehari-hari. Terus gue juga mikirnya gini, kayak kelompok-kelompok gitu, gue bikin kelompok sama ibu-ibu segala macam. Itu tuh buat temen gue ngobrol juga. Terus lo kebayang ya, gue kagak punya temen di sini. Gue dari Jakarta gitu. Terus emang ngobrol sama siapa kalau bukan sama tetangga lo sendiri kan? Ya udah, jadinya gue mesti bikin grup yang memang gue terus-terusan berkomunikasi sama mereka, gue belajar banyak sama mereka kayak gitu-gitu lah. Juga ada ini pragmatis gue gitu. Ngapain gue tinggal di sini kan, terus kayak cuma laptopan doang, kerjaannya dalam kamar gitu kan. Kayak gitulah. Ya, welcome to Watus. Iya. Ya juga berarti kamu tidak kemudian mengeragakan apa yang kamu lakukan dengan ibu-ibu ke seni melulu gitu ya, ke kebudayaan melulu, tapi memang itu adalah bagian dari hidup kalian gitu. Iya. Hidup mama terus mama bunga. Yoi. Mama bunga. Itu ada pengaruh tidak ketik dengan cara kamu memandang, ini pertanyaan agak filosofis. Ada pengaruhnya dengan kamu merefleksikan kerja-kerjamu sendiri yang memang pakai pendekatan kesenian, pakai pendekatan kebudayaan. Pengalaman kamu dengan ibu-ibu di situ. Iya, jelas sih. Punya rumusan sendiri tentang seni gitu, punya. Jelas. Ya pertama kali gue datang gitu ya. Ya kita kan terbiasa ini ya. Terbiasa kalau misalnya seni bersama masyarakat tuh rujukannya kemana ya gitu. Misalnya ke Mulyono gitu. Berarti ngebaca Bakti Mulyono itu loh seni sama masyarakat gitu. Atau versi kontemporernya misalnya Forum Menteng sama Aku Masaknya. Kayak gitu-gitulah. Nah tadinya gue juga begitu gitu waktu pas di Jakarta gitu. Oh seni bersama masyarakat tuh berarti begini gitu. Tapi ya kalau lo udah tinggal di kampung, terus hidup sebagai warga gitu ya, bukan orang yang datang gitu-gitu segala macam ya, itu lebih kaya lagi sih, lebih memperkaya perspektif gue. Terus cara berkomunikasi, terus bahwa kalau seniman tuh bukan siapa-siapa kalau udah ada sama warga. Please lah. Kita tuh paling apa ya udah emang hidup bareng, terus kayak intermezzo bener intermezzo aja gitu. Jadi nggak usah terlalu gimana gitu, ngerasa proyeknya penting gitu. Seni bisa jadi nggak penting buat warga ya. Kamu alami itu? Ya pasti kayak ngerasa baper tuh pasti ya. Bapernya tuh gini kayak misalnya kayak ya gitu tadi, kayak ada pertanyaan, kita udah bikin ini gitu ya, terus tiba-tiba yang ditanyain adalah balik lagi soal jadi kapan kita demo gitu. Tetap jadi kapan balik lagi gitu loh, obrolan jadi balik lagi
Padahal kita udah ngelakuin ABC gitu, jadi proses yang cukup lambat gitu ya. Kayak, kan pasti ada ya, lo nggak bisa ngebayangin orang di kampung tuh harmonis gitu ya. Gila, semua orang punya pikiran masing-masing kan di kepalanya gitu. Terus jadinya tuh makin lama kita makin belajar bahwa nggak meromantisir bahwa dalam setiap project itu bahwa semua orang harus punya pemikiran yang sama. Nggak perlu gitu. Terus jadinya emang bertahan sama yang namanya circle. Ada tuh yang penting itu yang dirawat gitu, itu yang dirawat, itu yang harus dibangun gitu. Ntar yang lain yang tadinya udah nggak percaya apa segala macam tuh lama-lama ngikut kayak gitu lah. Tapi kalau udah keburu baper biasanya ya udah kayak ngerasa sia-sia, ternyata kita nggak dianggap kayak gitu. Ada awal-awal tuh ada perasaan-perasaan kayak gitu sih pasti. Masih ada apa? Masih ada pride anak kota juga kan? Dia seniman. Dari intinya ya malamnya ya kemakan juga sama kehidupan sehari-hari kan. Ya, tapi menurut kamu itu justru kekesan kita tidak sih? Maksudnya soal seni gitu. Maksudnya kan ya profesi seni kan sebenarnya kan yang kemudian kita adopsi sekarang di Indonesia kan munculnya di modernisme barat gitu. Nah, sementara kalau kita lihat seninya kita kan ya seniman itu juga petani, dia juga yang kemudian imam, dia yang juga kemudian bapak keluarga kayak gitu. Jadi kayak ya seni ya ritus juga ya pengrajin juga kayak gitu. Dan pasti tentu ketika kamu dengan warga ya menemukan orang-orang yang seperti itu juga gitu. Yang bikin seni, yang bikin kegiatan sama kalian juga yang kerja di pabrik genteng gitu, yang juga bapak keluarga gitu. Betul. Juga, ya pasti emang yang pasti apa ya, lu jangan, kalau gue sih yang gue belajar ya, yang gue pelajarin banget adalah jangan punya bentuk duluan sih. Punya bentuk tuh dalam artian kayak kita lagi presentasi gitu ke warga tuh biasanya udah pasti gagal gitu. pasti kecewa karena iya karena ya mereka juga gak ngerti itu proyek apaan, apa yang mau jadi ya pokoknya prosesnya lumayan sih, belajar cara untuk ngobrol gitu, itu penting banget sih. Terus nggak punya ekspektasi duluan, balikin semuanya ke nol gitu. Makanya cara-cara yang kita pakai juga biasanya emang berangkat dari apa yang udah ada sih, udah ada di sini gitu. Jadi nggak terlalu berambisi biar kelihatan kontemporer gitu. Enggak. Kalian kontemporer sih sebenarnya. Oke, ada lagi Tika? Atau mungkin kau punya catatan sedikit, Bunga? Ya, setelah Mother Bank, setelah ini kira-kira kamu punya temuan apa lagi dengan dinamika warga dan yang memantik kamu untuk bikin sesuatu? Maksudnya apa yang mau dilakuin gitu ya? Nah, Nggak ada sederhananya sih. bikin usaha yang bikin rumit. Nggak ada? Nggak pernah, Kak. Kita tuh nggak pernah punya rencana tahu hidupnya. Asal nemu aja di jalan, bener-bener asal nemu. Waktu itu gue kayak di Mother Bank aja nemu pas lagi nongkrong di salah satu warga, terus tiba-tiba ibu-ibu ngumpul. Ada apaan nih? Terus ini kumpul abang, terus gue ngeliatin, terus lucu juga nih bikin mimikrinya, udah kayak gitu aja sih nemu di jalan. Kalau program sih gitu ya, biasanya nemu. Cuma kita yang pasti yang satu yang terus kita usahakan berjalan tuh sebetulnya adalah ini, bahwa kita tuh bisa punya kegiatan yang konsisten gitu. Karena itu tadi gue bilang di awal, kita kan lagi kayak ngumpulin CV ya. Jadi apapun bentuknya ya udah gimana kesiapan apa ya, material juga, tanggal lagi pada mau ngapain ya udah itu kan jadi kegiatan bareng kayak gitu. Ya, pelihara kolektif gitu. Jangan lupa satu hal yang paling penting, kesiapan orang dalam penting. CV bisa kalah dengan orang dalam. Orang dalam.
Oh, tapi ini menarik. Kamu kemudian membaca kolektif seperti apa di konteks kerja kerja kalian? Kolektivitas bersama warga itu apa menurut kalian? Kolektivitas ya. Hmm. Ya, gue tuh sebetulnya ya ketika melihat di Jatiwangi gitu, belajar dari ngelihat gitu ya praktek-prakteknya si Jaf gitu, terus dan itu gue rasain sendiri gitu. Emang yang disebut dengan kolektivitas itu memang harusnya nggak dibaca sebagai konsensus ya. Konsensus tuh dalam artian bahwa Orang berkomitmen untuk duh, sesuatu. rasanya ribet ya. Enggak apa-apa. Biar kamu kontemporer juga gitu, ribet gitu. Nggak, maksud gue gini, kayak seni gitu ya, seni ketika ngomongin kolektivitas gitu sebagai cara mereka untuk muncul gitu, kelihatan gitu. Kolektivitas di ranah kita tuh, ranah kultural tuh sebetulnya kalau mau politis gitu, dibacanya bukan sebagai sesuatu yang konsensus. Tadi gue bilang bahwa kesepakatan itu sesuatu yang jadi tujuan gitu. Kolektivitas tuh justru jadi alat gitu. Itu ya, jadi jadinya kalau kita tuh disensus gitu kali ya pakai istilahnya. Jadi kayak misalnya kita pakai metode-metode festival gitu ya. Ini warga nih kelihatan kolektif nih, warga kelihatan rame-rame. Padahal kan dalamnya pada berantem gitu kan. Belum tentu kepalanya sama, belum tentu kita ngomongin hal yang sama. Toksik juga Kepentingannya kadang-kadang si beda-beda. warganya. Kenapa? Kadang-kadang toksik juga. Iya, bahaya banget pasti gitu. Cuma kan yang dimunculkan adalah bahwa kita terlihat sebagai kolektif, satu kolektif itu perlu gitu kan di depan power yang memang kita lagi mau coba negosiasi gitu. Karena kayak nampak genteng gitu ya, 3 tahun sekali, itu kan jadi ikrarnya warga tuh untuk terus mengolah tanah dan segala macem. Tapi apa warga yang datang ke pabrik genteng itu kemudian kita semua sepakat bahwa kita ngebayangin hal yang sama? Belum tentu. Ada yang kesana cuma mau selfie, ada yang kesana cuma mau hore-hore, ada yang kesana terlibat cuma mau, ya terserah deh gitu kan. Soalnya kayak kepentingannya beda-beda, mereka punya tujuannya beda-beda, yang penting itu adalah seni itu kemudian bisa ngikat orang bareng-bareng pada satu momen yang sama, dan itu ternyata bisa bikin kita bikin statement bareng gitu tentang wilayah kita, tentang apa segala macam kayak gitu. Jadi kerja kolektif atau kolektivitas itu emang itu jadi strategis sih. Jadi emang kan beda ya kalau lu advokasinya misalnya melalui kerja-kerja. Oh, ini juga perlu di-mention sih. Karena kan kita juga udah kehilangan tradisi itu ya, kayak tradisi pengorganisiran akar rumput pra 65 gitu. Kayak buruh, petani semua bisa tuh diorganisir dan ada pendidikannya segala macam. Sekarang kita udah nggak punya tuh kayak gitu-gitu. Siapa yang ngelakuin? Masa kita komunitas ngerjain gituan, berat banget tugasnya gitu kan. Jadi karena tradisi itu juga udah hilang, jadi udah nggak mungkin juga sih kayak ngebayangin komunitas ngeberesin kerja-kerja begituan. Itu emang yang seni, kebudayaan muncul sebagai kolektif itu emang muncul sebagai momentum dan harus dipakai momentumnya buat lo menyatakan sesuatu gitu. Itu sih kalau gue lihat. Kenapa lo perlu berfestival yang kelihatan nilai komunalnya, kenapa lo mesti bikin performance yang kelihatan wah gila rame banget, lo kenapa lo mesti visible, kenapa mesti kelihatan gitu-gitu. Itu kan sebetulnya bukan karena kita ngomongin hal yang sama, tapi sebenarnya kita sedang mengklaim gitu, mereklaim lagi apa aja lah, terserah konteksnya masing-masing apa yang mau diklaim gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terima kasih untuk obrolannya Bunga. Sama. It is such a great things for us. Tutupnya agak kemarut-marutan. Terima kasih untuk kesediaanmu diwawancarai, ini sangat berharga dan ya semoga sengketanya kita kalian hadapi hari demi hari.
Iya. Karena itu hidup kalian dan Sapir mau satu teman homeless, man. Hanya karena negara ambil dia tanah. Oke, itu saja kan. Terima kasih banyak Bunga. Itu saja, itulah. Terima kasih Kak. Makasih Tika, Eka. Terima kasih Kak Bunga. Terima kasih telah mendengarkan Laune Podcast. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Epanggawan.